Kalian percaya nggak? Mobil di samping gue ini adalah MPV keluarga 3 baris. Tapi harganya setelah turun harga itu hampir seharga LCGC loh. Jadi di sebelah kanan gue ini ada Hyundai Stargazer Car10 Trend. Pengucapannya gimana? Hyundai, atau Honda, sama aja lah ya, kurang lebih sama. Kunci itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ada tombol lock, unlock, sama ini buat buka bagasi belakang. Nanti gue bakal cek satu-satu cara pakai fiturnya itu seperti apa ya. Jadi mobil ini dijual sekitar 286 dan setelah turun harga jadi 250-an. Tapi ingat ya, harga itu belum net. Kalian nanti bisa ngobrol, nego lagi sampai berapa sama Mas Andri. Nomor handphone nanti saya taruh di like kalau mau di pin komen. Atau langsung datang ke Hyundai Cimanggis gitu ya. Mobil ini benar-benar fitur esensial ditaruh sini ya. Belum ada kayak fitur Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense belum ada. Terus kap mesinnya tuh hampir serupa tapi nggak sama. Sekarang tuh ada kayak tuh, jadi kelihatan kayak tarikan garis, kelihatan futuristik. Logo Hyundai-nya ini ada krom-kroman di sini, aksen krom. Lampunya memang masih halogen biasa, tapi sebenarnya kalau lampu halogen biasa itu ya cukup lah untuk menerjang lagi ya, kayak menembus hujan seperti itu. Dia belum ada fog lamp-man. Di sini grillnya juga warna hitam, termasuk bumper depannya sini perpaduan ya, warna hitam sama warna silvernya kayak gini. Tidak ada sensor-sensornya, bener-bener fitur SL sini. Tapi kalau kita ngomongin harga, 250-an itu udah paling oke banget loh. Karena kita tahu ya, ada di brand sebelah LCGC-nya itu kan ada ya. Ada Brio atau si Agya itu kan harganya 240-an something. Tapi ini kalian bisa dapat MPV 3 baris. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sandri, sales konsultan Hyundai Cimanggis. Alamat dealer kita ada di Jalan Raya Bogor, nomor 18 Cimanggis. Di samping saya ada mobil Hyundai Stargazer Car10 Trend. Harga OTR-nya itu 241 juta dan masih bisa nego guys. Untuk DP-nya itu mulai dari 15 juta, masih bisa nego juga. Di samping Sandri udah ada mobil Hyundai Ioniq 6 nih. Cuman ada di Hyundai Cimanggis. Harga on the road-nya itu 1,3 M-an, tapi di sini harga spesial cukup bayar 700 jutaan aja. Untuk bapak-bapak yang sayang istri, ini mobil cocok banget nih untuk macan ternak, mama cantik antar anak. On the road-nya 473 juta, tapi setelah cashback jadi 400 juta kecil aja. Untuk DP-nya bisa mulai dari 10 juta aja guys. Di samping saya ada mobil keluarga yang paling keren banget nih. Fiturnya lengkap dan harganya juga lagi turun nih guys. Dari 358 jadi 318 aja. Terus untuk DP-nya bisa 10% aja. Ada juga promo menarik nih guys di Hyundai Cimanggis. Mulai dari bunga 0%, tenor panjang sampai 8 tahun, DP minim 10%. Terus kita juga metode pembayaran syariah, ada balon payment, 50-50 kita sekarang juga udah bisa sampai 2 tahun guys. Skemanya 50, 25, 25. Dan kita juga bisa proses trade-in all brand. Untuk Bapak Ibu yang akan melakukan pembelian dan test drive, kita bisa janjian di rumah, di showroom, di kantor. Untuk reservasi test drive-nya bisa hubungi nomor Sandri di 085274890411. Terima kasih. Jadi karena ini varian Trend, remote-nya kayak gini doang. Jadi dia nggak ada smart entry, buka tutup kalian harus punya tombol unlock gini. Terus mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc, mesin yang sama dipakai kereta juga. Tenaganya itu sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm teman-teman. Saya agak lupa ya taruh di sini. Dan yang spesial tuh adalah dia itu matic-nya IVT, Intelligent Variable Transmission. Gampangnya ini lebih canggih dibandingin CVT, namanya aja intelligent ya. Jadi dia ngejaga RPM selalu tetap rendah, tapi dia sangat responsif. Dan di beberapa konten-konten gue selalu lihat tuh mobil ini terkenal kuat nanjak. Air intake-nya juga cukup tinggi itu, sekitar hampir 90 cm. Jadi ketika kalian berkendara pakai mobil ini, ngelewatin genangan air atau banjir, itu bakalan lebih tenang. Jadi kemarin ada yang nanya, Mas mendingan Trend apa Style-nya? Kalau dari tampak depan bedanya apa? Bedanya di lampu. Kalau tipe Style tuh lampunya sudah otomatis, sudah multi reflektor LED, sama di sini tuh ada DRL-nya. Jadi kalau di sini lebih yang fungsi esensial. Nah kalau yang tipe Style dari tampak depan beda di sebelah situ aja. Dari tampak samping bedanya sama tipe Style. Untuk tipe Trend dia untuk buka tutup masih pakai gini teman-teman. Jadi lock unlock gitu kan. Sedangkan kalau tipe Style tuh pakai smart entry. Jadi kalau smart entry kunci kantongin, buka tutup, tinggal pencet gini aja dan spionnya dia sudah auto lipat. Kalau ini udah elektrik, cuma dia belum retractable gitu kan. Terus bannya, velgnya sama kok sama tipe Style.
Profil bannya tuh 205 55 ring 16, keduanya belum ada TPMS juga. Cakarnya cuma depan doang, belakang masih belum. Terus ini warnanya tuh silver kayak gini aja. Kalau dimensi panjang, ground clearance tentunya sama karena ukurannya ban kan juga sama gitu kan. Terus ini ada lampu sen, tidak ada roof railan karena ini MPV ya. Tangki BBM letaknya sebelah kiri itu bisa muat sekitar 45 liter. Jadi dari tampak samping nggak terlalu banyak beda dibandingin varian yang tipe stylenya nih sebelah sini nih, nggak banyak beda. Palingan bedanya adalah di sebelah spion sama di smart entry aja. Tampak belakang, kita bahas ini dulu. Saya mau jelasin fitur yang sebelah sini, remote-nya nih. Jadi anggap aja mobilnya terkunci nih, kita kunci, ini kita buka dari sebelah sini, pencet dan tahan. Lampu kan nyala ya, bagasinya bisa dibuka teman-teman. Dan di sini baris ketiga bisa dilipat. Cuma bedanya di sini belum ada kayak papan yang buat nutupin. Tapi untuk tempat bagasinya ada. Mungkin nanti teman-teman bisa ngobrol sama salesnya. Mas, saya bisa kak. Kalau misalnya saya beli Trans, saya beli aksesoris itu. Harusnya sih bisa. Dan ini yang bikin kalian tenang. Kenapa? Karena mobil tetap terkunci. Even kalau misalnya kalian naruh barang belanjaan atau istirahat di rest area gitu. Tempat cup holder ada kanan dan kiri, untuk kayak car charger nggak ada, tapi safety belt juga ada. Tapi yang maksud gue ya, kalau mobil keluarga baris ketiga bisa dilipat rata ini enak. Kelihatan rapi dan lebih bisa muat barang lebih banyak. Dan pada saat ini ditutup, dia nanti bakal otomatis langsung kunci. Nah, antena shark fin, nggak ada spoiler tapi high mount lamp, defogger nggak ada, wiper juga nggak ada, emblem stargazer, terus ini lampunya dia belum LED-LED-an teman-teman ya. Sensor parkir, kamera mundur juga nggak ada, tapi kalau secara looks ini mirip banget. Nah, kalau tipe style, lampunya sudah LED, ada kamera mundur juga, terus ada wiper. Kalau kalian lampu belakangnya lihat itu mirip kayak pesawat luar angkasa nggak sih? Kayak yang di film-film Star Wars. Nah, kalau ngomongin Stargazer style, begitu dideketin, mobil udah ada smart entry, tinggal pencet tombol di pintu langsung kebuka, terus nyalain mesin cukup pakai smart start, nggak ribet lagi. Duduk di jok pengemudi, ada height adjuster, jadi posisi nyetir bisa kalian setel senyaman mungkin. Di tengah udah ada konsol box yang praktis buat naruh barang, dan yang keren, spion sudah detectable auto, jadi pas mobil dikunci, spion ngelipat sendiri. Ditambah lagi ada fitur Blue Link, jadi mobil bisa dikontrol lewat handphone. Praktis dan modern banget. Nah, kalau untuk tipe Trend ini, kalian bener-bener kayak harus datang lihat ini. Kenapa? Karena pastiin posisi duduknya nyaman apa enggak. Ini nggak ada adjuster loh, nggak ada adjuster. Ini cuman reclining doang nih. Tuh, bisa di sliding juga, cuman nggak ada adjusternya. Setirnya juga cuman tilt doang. Jadi pastiin kalau kalian beli ini posisinya nyaman apa enggak. Bahu kita sih ditopang sempurna ya, karena dia tuh agak meluk gitu loh. Jadi buat nyetir tuh nggak gampang capek, nggak gampang geser-geser gitu kan. Headrest juga visibilitasnya memang gue bilang pilar A memang cukup gede, tapi dia dikasih kaca kecil terus spionnya dibikin agak mundur. Tapi salah satu sisi positif kalau pilar gede, kalau misalnya terjadi amit-amit accident itu kalian lebih aman. Dan jarak sini sama kap mesin itu cukup lumayan jauh loh, jauh banget. Jauh banget, jarak kepala cukup oke, berkat one curve design. Sun visor dua-duanya nggak ada kaca ya, ini bener-bener kayak ngirit banget ya. Spion dalam aja bahkan nggak ada di N-Night. PR-nya mungkin kalian nanti nambah ini, lampu-lampu masih halogen, terus beralih ke sebelah sini head unitnya. Untungnya dia sudah canggih. Ini udah bisa Apple CarPlay, Android Auto meskipun pakai kabel. Ini enak sih karena dia itu handphonenya sambil ngecas, enaknya gitu kan. Terus ini masih ada tombol-tombol fisik, AC-nya sebenarnya cukup lengkap meskipun dia belum ada kayak defogger belakang. Defogger belakang nggak ada, tapi malah ada defogger depan. Defogger depan itu kayak gini loh. Jadi kan semburannya nih ya, ini atas doang, atas dan bawah. Ini bawah doang. Ini bawah sama defogger depan. Nah ini defogger depan. Nah defogger depan ini kepake buat apa sih Mas Teguh? Biasanya kalau pas hujan itu kaca depan kan suka berembun. Nah ketika kalian nyalain defogger depan nanti embunnya itu akan hilang. Nah itu kelebihannya. Terus ini sirkulasi udara dalam, terus udara luar gitu. Ini tombol AC-nya, hazard, ventilasi AC, glove box. Ini ada alat pemadam ya. Ini ada kayak tempat penyimpanan terbuka kayak gitu-gitu. Airbagnya cuma ada 2 ya. Terus di sini rem tangannya memang masih tarik manual, tapi gue nggak bisa bilang nih kelemahan. Ada orang suka kayak gini. Ada tempat cup holder. Ini glove boxnya cukup gede. Matic-nya PRN D Sequential. Jadi gini. Jadi dari P R N D S Sequential gitu. Naik turunin dari sini. Gitu teman-teman ya. 6 percepatan. Wireless charging ada, port USB, car charger. Terus di sebelah sini setirnya ya ini hanya setir belum kulit aja. Tombol untuk pengaturan MID aja, mode sama kayak volume yang gue suka. Jadi kalau misalnya suaranya gede bisa kalian langsung mute gitu aja. Di sini juga cuman plastik biasa.
tapi ada tombol lock, unlock, dan tentunya sudah dilengkapi dengan speed sync auto lock yang bakal jalan kurang lebih sekitar 30 km/jam, dia akan ngunci sendiri. Gue mau ngasih tahu fitur unik ya. Misalkan mobil ini ditutup, terus dikunci, kita tes ya, tesnya gini. Saya buka, mobil nggak bisa dibuka dari luar, kedengeran kan? Tapi kita bisa buka dari sini, tuh. Jadi itu fungsi unik. Kalau misalnya terjadi apa-apa, itu bisa langsung keluar dari mobil. Nah, untuk baris kedua itu harus ditarik 2 kali kalau misalkan mau kabur kalau habis terjadi accident. Dan mungkin ini harus dijadiin reminder juga. Turunnya dia belum auto. Naiknya juga belum auto. Fiturnya di sini ada kiblat. Jadi ini ada arah kiblatnya. Terus gue suka tuh fitur ini memo suara. Misalkan ya kita rekam ya. Hari ini nanti tuh ada meeting jam 3 sore, besok ada meeting jam 5 sore. Jadi kamu harus datang lebih awal dan segala macam bla 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 bla. Simpen. Nih, kalian nanti dengerin ya. Hari ini nanti tuh ada meeting jam 3 sore, besok ada meeting jam 5 sore. Jadi kamu harus datang lebih awal dan segala macam bla 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 bla. Oke, kalau mau hapus tinggal gini. Terus ada juga fitur mode senyap. Mode senyap gini, misalkan anak kalian lagi tidur baris kedua, ini lagunya lagi kenceng gitu kan. Kalau kalian pencet mode senyap, ini volume speaker depan jadi 25, yang belakang mati. Nah ini kepake juga sih sebenarnya kalau pas anak-anak tidur. Udah, fitur itu doang menurut gue tuh penting banget. Dan ini belum dilengkapi dengan kamera mundur, tapi ini support. Nanti kalian bisa ngobrol sama salesnya. Gue mau demoin untuk yang buka kunci bagian baris kedua. Sekarang saya kunci. Ini kan kunci ya, saya buktiin. Nih, nggak bisa dibuka dari luar. Tapi kalau dari bagian dalam, ini bisa dibuka 2 kali. 1, tuh. Jadi bukan nggak aman, tapi kalau misalnya terjadi accident, nanti itu ibaratnya kalian bisa keluar dengan gampang. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih safety gitu ya, misalkan ya, kalian pakai anak kunci, di sebelah sini diputar ke sebelah sini, atas. Tes sekali lagi. Saya kunci. Saya kunci ya. Nih, nggak bisa buka dari luar karena celoknya dinyalain. Ini juga nggak bisa dibuka dari dalam juga karena di lock. Caranya begini, buka dari sini. Tuh, bisa dibuka dari luar celoknya itu tadi. Oke, oh, dari sini karena tadi celoknya dinyalain. Nih, kita matiin lagi. Berkat One Curve Design, menurut gue di sini kabinnya tuh cukup lapang banget. Ada hand grip kiri dan kanan, ada blower AC. Terus di sini headrestnya ada 2, ada Esofix cantolan baby car seat. Ini jaraknya juga cukup panjang. Saran gue ya kalau teman-teman misalkan mau pindah ke baris ketiga itu dari baris sebelah kiri biar safety. Karena kalau kalian di sebelah kanan takutnya ada mobil motor yang lewat. Jadi sebaiknya kalau kalian masuk ke baris ketiga dari pintu sebelah kiri, perhatiin di belakang ada motor atau mobil yang lewat. Cukup one touch tumble kayak gini aja, udah tinggal masuk. Kalau dari sebelah kanan, khawatirnya nanti ada mobil atau motor yang lewat, nanti takutnya kalian ketabrak. Nih jarak kakinya masih ada hampir, berapa nih? Ya hampir 1 jengkal lah ya, 5 ros jari lebih. Jok bahannya fabric, cukup rebah, ada headrest juga, ada safety belt, ada cup holder. Tapi di sini nggak ada kayak kaca charger kayak gitu. Cukup lega sih. Dan karena ini headrest saya kecil, jadi pandangan ke depan juga masih cukup luas. Dan kalau kalian perhatiin, ini makin ke belakang makin tinggi, itu bikin penumpang tuh nggak pusing gitu loh. Tapi ini cukup berasa lega. Gue cuma menunggu aja kapan Stargazer tuh dikasih panoramic sunroof gitu ya. Biar namanya sesuai, Stargazer. Jadi kalau misalnya ditanya, worth it gak sih mas beli Stargazer Katen Trans? Menurut gue worth it banget. Kenapa? Karena harganya 250-an itu aja belum net diskon. Hampir setara dengan mobil LCGC brand sebelah itu tadi. Dapatnya 3 baris, AC double blower, udah ada Android Auto. Terus maticnya juga cukup halus, konsumsi BBM-nya 1:17-an juga gue rasa dapet gitu kan. Dan fitur-fitur unik yang kayak misalkan ada yang dari dalam ya bukanya cuma sekali doang itu udah bisa langsung baris ketiga bisa dilipat rata. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih rada lengkap berarti geser ke style. Gitu aja sih. Saran gue cuma satu, datang lihat unit dan test drive aja. Seperti biasa, kita bakal integrasi nih salesnya. Masih worth it gak sih beli Stargazer Katen di tahun 2026? Dengan Mas siapa dan kita ini ada di mana Mas? Perkenalkan, saya Sandri, sales konsultan Hyundai Cimanggis, Om. Jadi pertanyaan saya tadi, masih worth it gak beli Stargazer Katen Trans di tahun 2026? Worth it banget dong, Om. Karena harganya mirip-mirip sama LCGC, dapat mobil 3 baris, Om. Berarti harga ini memang turun kan?
turun harga Om. Sampai berapa sih paling gede? 40 jutaan Om. Oh gila ya, tapi harga itu masih kayak bisa dapat diskon tambahan lagi itu nggak sih? Masih dong Om. Untuk nego-nego mah bisa datang, lihat unit, test drive, langsung nego aja di tempat. Oke, terus saya masih penasaran ya, mobil premium dari Hyundai sekarang yang masih jalan, masih laku banget apa? Mobil premium kita Palisade Hmm? dan di dealer Hyundai Cimanggis ini diskonnya barbar juga Om. Gitu ya, barbar. Oke, pesan saya cuma satu, kalau kalian misalkan mau cari unit, datang langsung aja atau bisa langsung hubungi Mas. Siapa tadi? Sandri Om. Tuh, nomor handphone di mana Mas? 0852 7489 0411. Atau bisa langsung datang ke Hyundai Cimanggis, kalau nggak sempat datang nanti bisa bawain unit test drive ya? Bisa Om. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua, dan kalau ada ide konten apa, jangan lupa komen. Dan kami sengaja panas-panasan ya Mas ya, lumayan ya. Panas banget ini Om. Terima kasih sudah nonton ya, bye-bye.